Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ibu Nindya sebagai moderator dari DWP UPT PPD Sidoarjo, dan di samping saya ada perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapak Agus Darsono. Kemudian di sebelah sini juga ada Ibu Andri dari perwakilan DWP UPT PPD Sidoarjo juga. Nah, di sini kita akan sesi istilahnya kayak tanya jawab itulah ya, podcast atau sejenisnya untuk pengemasan. Nah, jadi ceritanya ibu-ibu DWP di sini itu akan lomba untuk pengemasan. Nah, sebelum lomba pengemasan ini dimulai, kita tanya dulu nih dari ahlinya. Apa sih sebenarnya pengemasan itu ada standarnya kah, atau tujuan dari pengemasan yang unik atau yang baik itu apa gitu loh, untuk seperti apa, untuk hasil keripiknya itu nanti apakah supaya bisa awet, gimana caranya begitu ya. Nah, sekarang mau silakan untuk Ibu Andre, pertanyaan apa yang perlu ditanyakan ke Bapak Agus? Silakan, monggo. Terima kasih Mbak Danggi. Di sini kami mau menanyakan ini Pak ya, di DWP UPT Sidoarjo ini dari ibu-ibunya itu ada yang mempunyai produk sambal pecel, ada yang mempunyai ayam bakar, minuman telang, dan rica bandeng. Nah, di sini kami mau menanyakan untuk kemasan-kemasan yang baik itu seperti apa, dan bisa awet, terus bisa menarik pembeli. Oke, matur suwun. Perkenalkan, saya Agus Darsono dari bidang perindustrian Dinas Perindustrian Kabupaten Sidoarjo. Jadi terkait dengan apa yang saya akan oleh Bu Andri, bahwa pengemasan itu yang penting pengemasan ini harus informatif, bisa memberikan informasi terkait dengan produk yang dihasilkan. Itu yang penting dari suatu pengemasan. Nah, terkait produk tadi yang sambal pecel, kemudian ini kan sifatnya masakan ya, masakan olahan, sehingga mungkin kalau pengemasan yang baik itu kalau dari sisi tempatnya, ini bisa menggunakan kaca ya, tadi kayak botol kaca. Ini juga bisa dipakai misalkan untuk sambal pecel, sambal atau terus kemudian aluminium foil itu juga bisa sebagai sarana atau tempat untuk pengemasannya. Sebenarnya biar awet juga, karena nanti kalau sifatnya misalnya kayak rica-rica dan lain sebagainya itu kan basah ya. Jadi lebih safe-nya itu pakai tempat yang menggunakan kaca kayak botol, kemudian seperti kemasan-kemasan yang itu loh, yang kayak kaleng sebenarnya dari kaca, itu juga bisa. Dan itu memang khusus untuk yang masakan olahan. Kemudian nanti yang paling penting terkait dengan mereknya, kemudian tampilan di kemasannya itu harus bisa memberikan informatif terhadap produknya. Misalkan sekarang itu kayak halal, itu sudah wajib hukumnya, sehingga itu harus sudah dicantumkan di kemasan. Kemudian izin edar itu penting, karena izin edar ini sebelum dicantumkan itu mengedarkan ke masyarakat itu harus izin edar dulu dari BPOM misalkan. Ini ya supaya makanan yang kita jual ini sudah artinya sudah yang memenuhi standar atau syarat yang ditentukan oleh BPOM. Karena makanan kan sifatnya kesehatan kalau itu tidak higienis dan sebagainya, ini nanti akan menimbulkan kesehatan atau gangguan kesehatan, sehingga itu menjadi hal yang penting dan wajib yang dituangkan dalam pengemasan. Jadi itu mungkin kemasan kaca yang paling aluminium foil. Itu ya. Kalau untuk kerupuk keripik Pak, ini ada dari keripik, ini kemasan yang paling bagus. Nah,
Kalau yang alat keripik atau kerupuk pisang ini sudah bagus dari plastik, ini bisa digunakan karena ini nanti bisa memberikan efek tahan lama. Ya, kalau tempatnya seperti ini cukup bagus dan dan relatif mudah. Dan ya, kalau kita lihat produk-produk yang di sini kayaknya ini belum terstandarisasi. Nah, sehingga seperti halal dadaan, prinsip izin edarnya juga tidak ada, apakah ini bibit atau bibit pon, terus kemudian kedaluarsanya belum ada, disinfeknya belum ada, tapi penjelasan terkait dengan produk ini masih belum memenuhi standar, dan ini masih belum layak kalau ini dilakukan di kelola penjualan, kan ini belum lengkap. Gitu. Makanya diadakan lomba ini Pak, jadi nanti bisa. Ini terlalu apa? Simple gitu ya. Simple, jadi kurang informatifnya kurang gitu ya Pak ya. Kalau merek mungkin sebisa mungkin kemasan yang akan kita buat itu harus menarik, kemudian informatif terkait dengan standarisasi yang wajib ada pada kemasan produk pangan. Jadi selain unik, kemasan yang unik, yang mengundang orang untuk wah ini lucu gitu ya, tapi informasinya juga harus menarik gitu ya, intinya harus lengkap gitu ya. Ya, ini lucu juga nih seperti ini bagus, artinya apa? Inovasi untuk tempat produknya ini juga menarik, kemudian ini ada tanggal kedaluarsa. Iya, ada tanggal kedaluarsa, tapi cuma ini ya belum lengkap ini, belum lengkap. Iya, belum ada halalnya kayak yang penting bagaimana produk ini harus sudah terstandarisasi, yang penting harus sesuai dengan aturan yang ada. Karena kalau gini, ini nanti kalau ada apa-apa kan nggak bisa bertanggung jawab. Iya, artinya kalau kita sudah terstandarisasi, produk yang kita hasilkan ini bisa bersaing di pasar-pasar modern seperti minimarket, Indomaret dan lain sebagainya, itu bisa kita menitipkan barang di sana. Tapi ya syaratnya memang harus sudah terstandarisasi dan lengkap dari sisi aturan. Itu yang penting ya. Itu aja mungkin yang paling penting. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, terus ini terkait dengan produk-produk kami Pak, semisal ada ibu-ibu dari DWP PT Sidoarjo ini melakukan kerjasama dengan pihak Bapak bisa? Bisa. Jadi Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sidoarjo ini itu memang tupoksinya itu yang pertama itu bagaimana kita itu melakukan pembinaan, pengembangan kepada industri kecil menengah atau UMKM, usaha kecil menengah. Nah, bagaimana kita membina mereka di sisi misalkan legalitasnya, legalitas yang wajib dimiliki itu apa? Nah ini kita bantu. Kemudian yang kedua itu standarisasi produk, termasuk dengan di sini kayak merek, kemudian halang atau izin edar. Nah memang semua perizinan terkait izin edar untuk halal itu semua kan awalnya itu melalui OSS, One Single Submission. Nah di sana masuk, kemudian di BPUU, kemudian kita baru melakukan perizinan terkait dengan apa yang tadi izin dan lain sebagainya. Nah kita dari sisi standarisasi kita juga mengeluarkan surat keterangan sebagai binaan industri kecil. Nah, ini kalau surat ini adalah sebagai kalau jenengan itu ngurus merek ya di Kumham, di Kayu, ini kan kena biaya 1.800.000. Kalau menggunakan surat keterangan binaan IKM dari Dismendag, ini dapat diskon 1.300.000, cukup membayar 500.000. Nah ini kan meringankan. Nah ini monggo dimanfaatkan. Tapi ya itu syaratnya harus domisili di Sidoarjo. Kalau di luar Sidoarjo ya nggak bisa. Karena surat keterangan ini kan sebagai bentuk binaan yang kita lakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Nah ini mau dimanfaatkan dan kita mau fasilitasi. Misalkan ada yang butuh halal, nah kita akan membantu karena kita sudah
Bunyaling dengan Kemenang, kemudian BPOM, terus bagaimana proses dan lain sebagainya. Artinya kan kita bantu untuk itu, sehingga ini memudahkan jenengan dalam memperoleh apa yang diperlukan itu di standarisasi. Kemudian inovasi, kita juga memberikan pembinaan terkait bagaimana misalkan mengembangkan produk. Pak, saya keripik, tapi kok terus enggak, oh ya mungkin perlu diinovasi, rasanya macam-macam dan lain sebagainya. Nah, inovasi kemudian peningkatan keterampilan. Pak, saya itu hanya bisa buat ini, kau percaranya aku buat misalkan steak dan sebagainya. Yang sekarang ini variatif makanan itu kan relatif banyak, apalagi anak muda sekarang ya. Nah, itu kita ada pelatihan terkait dengan diversifikasi produk, kemudian pelatihan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan skill. Jadi biar nggak itu aja yang dibuat, tapi bisa variatif berbagai macam. Nah, ini kan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi diri masing-masing dari ibu-ibu sekalian. Untuk pelatihan-pelatihannya itu sering Pak diadakan? Tiap tahun kita memang tiap tahun kita ada, tapi mengadakan pelatihan khusus buat UMKM. Tapi yang itu terbatas sama kadang-kadang anggaran yang diberikan kepada kita ya misalkan beberapa pelatihan, tapi tidak bisa mengakomodir ibu-ibu atau UMKM yang pada tuanya minatnya. Itu. Nah, untuk bisa mengikuti pelatihannya gitu Pak? Monggo ke dinas, tapi kemudian kita juga melalui Instagram ya, Instagram ada di Instagram Bismillah, kemudian di media sosial kita juga memberikan, kita bahkan melakukan pelatihan ini untuk menjadi peserta. Nah, monggo info ini segera ditangkap. Nah, kalau pas ini pelatihan yang saya butuhkan, monggo ikut daftar dan kita akan siap. Tapi dikenakan biaya atau tidak, karena kita adalah pembina yang tentu ini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan gratis, tidak ada biaya apapun. Iya. Karena tidak ada biaya, jadi peminatnya banyak, harus berlomba-lomba gitu ya Pak ya. Tes dibatasinya itu berdasarkan yang bagaimana? Kuota yang ada di kita, misalkan anggaran yang di kita, misalkan cukup untuk 100 IKM. Ya kalau sudah daftarnya 100, sudah ganti. Dengan 101 ya nggak bisa ikut. Tapi sesuai dengan kuota yang kita pada itu mas ada lagi Bu yang ada lagi yang saya untuk dalam bentuk kerjasama, misalkan kita ingin produknya kita bisa masuk di Springas gitu. Jadi kalau kerjasama terkait dengan pemasaran, kita ada bidang perdagangan. Nah, nanti bidang perdagangan akan memfasilitasi jenengan, misalkan jenengan ingin nih produk saya ini masuk di Indomaret atau pasar-pasar modern, monggo. Nah, bahkan kita juga memfasilitasi kalau memang ini sudah bisa mempunyai potensi untuk ekspor, kenapa tidak? Nah, itu kita juga melakukan pembinaan sampai ekspor. Makanya nanti penguatan terkait produk yang kita hasilkan ini menjadi hal yang penting, terutama standarisasi enggak. Ya, tentunya harus ada itu tadi ya. Itu semua sudah lokal, tentu sudah kita bisa bersaing sampai dunia internasional. Dan ini tugas Disperindak untuk memberikan bimbingan, bantuan, pengembangan sampai dengan pemasaran itu. Kalau misalnya bimbingan tanpa dari itu Ibu PT gitu Pak, misalnya pribadi gitu ya monggo, kita membuka luas, bisa pribadi kita, ya Pak ya. Kita tidak membeda-bedakan apakah ini kelompok ini kelompok ini enggak. Intinya luas ya Pak. Intinya semua pelaku usaha yang ingin meningkatkan usahanya sampai misalkan sampai ekspor, ya monggo, kita akan terbuka dan open untuk menerima itu semua. Jadi gitu, monggo ini dimanfaatkan, tapi syaratnya yang memang harus di wilayah. Kalau di luar ya nggak bisa, nanti ada masing-masing daerah yang sudah melakukan sendiri-sendiri. Setiap daerah beda-beda kebijaksanaannya, pelatihan apa yang dilakukan, kebijakan. Jadi luar biasa sekali ya Pak ya. Untuk
untuk ibu-ibu DWP di sini yang notabene Pak, ibu-ibu DWP di sini tuh banyak yang pengusaha Pak, memang pengusaha kue-kue, pengusaha. Nah itu bisa mengikuti nanti di ini, mengikuti di apa? Di Sprinter ini nanti ya. Boleh, kita terbuka siapa saja yang mau konsultasi ke kita, mau apa ya, tukar informasi dan sebagainya, monggo kita siap untuk kita itu. Yang tadi sudah saya jelaskan, tugas kita itu memang melakukan pembinaan dan pengembangan kepada UMKM atau industri kecil. Karena sampai saat ini, setahu saya, yang saya tahu di produk ibu-ibu DWP itu hanya sampai PIRT ya Bu ya, belum ke halal, belum ke halal dulu sudah. Oh sudah, ya. Terus ada yang PIRT, ada yang belum. Oh gitu Pak. Jadi kalau izin edar ini kan ada dua. Berarti kalau PIRT itu pangan industri rumah tangga. Nah sekarang ini BB POM sudah mengklasifikasikan mana yang cukup PIRT, mana yang harus BB POM. Itu sudah ada sudah terbagi di aturan ada BB POM. Iya. Misalkan keripik ini, keripik ini yang cukup PIRT, nggak usah BB POM. Cukup PIRT. Nah kalau PIRT yang masuk di USS nanti pilih yang BPOM punya PIRT. Nah prosesnya nanti untuk rekomendasi ya itu di dinas kesehatan setempat. Nah, kalau bukan di kalau BPOM itu kan seperti kopi ya, kopi yang dalam kemasan itu kan banyak itu ya, kopi dalam kemasan. Nah ini kalau ada cairan itu memang wajib. Kalau dulu cukup PIRT, tapi sekarang izin edarnya wajib BPOM karena ada airnya, kandungan airnya, sehingga harus BPOM. Nah kalau BPOM itu di sini sudah nggak perlu PIRT lagi, bukan peringkat. Di sini misalkan ini saya kok masih PIRT, kok belum MD, bukan, karena itu sudah ada klasifikasi ya, kelompok produk mana yang cukup PIRT, izin edarnya atau BPOM. Nah itu di aturan BB POM sudah ada diklasifikasikan mana yang BB POM, mana yang cukup PIRT. Jadi gitu ya. Kalau untuk PIRT itu maksudnya gimana toh Pak? Oh harus PIRT. Nah, PIRT, kalau PIRT itu kan pangan industri rumah tangga. Pangan industri rumah tangga yang sifatnya enggak yang sifatnya makanan rumah tangga, artinya tidak dari sisi higienisnya itu katakanlah tidak terlalu membutuhkan analisa yang lebih tinggi. Nah kalau BB POM itu sekarang itu yang cairan seperti jamu gitu ya, sino, temulawak itu wajib BB POM. Iya karena untuk analisa kandungan air dan kandungan di dalamnya ini harus melalui lab. Tapi kalau keripik, tempe, terus kemudian keripik tahu, keripik, nah ini kan sifatnya artinya ya makanan yang tidak membutuhkan analisa berlanjut, sehingga cukup PIRT. PIRT itu artinya nanti izin yang diberikan itu dari USS, kemudian prosesnya yang melalui dinas kesehatan setempat. Ya dari kabupaten kota. Kalau untuk seperti kue basah gitu hanya cukup halal gitu aja Pak? Kue basah yang sifatnya harian itu tidak perlu izin edar. Seperti ini lumpur, kue lumpur, lumpur sari. Karena jangka waktunya juga nggak panjang. Iya, itu paling harian, itu tidak perlu izin edar. Tapi halalnya perlu itu Pak? Iya, kalau halal itu kalau sudah dikemas dan ini akan dijual jangka panjang, itu nanti memang harus ada standarisasi produknya. Jadi gitu ya. Ya, ini pasti Pak penjelasannya kembali mungkin Sudah begitu saja. Terima kasih ya Pak ya sebagai pengalaman pertama ini ya, narasumber pengemasan gitu ya Pak ya. Yang di sini sebenarnya itu setiap pertemuan Dharma Wanita itu pasti ada jualan kayak gini Pak. Cuman tidak ada itunya tadi, standarisasinya memang kurang gitu karena ya sesama anggota percaya lah ya kalau ini higienis gitu karena tanpa standarisasi produk yang kita hasilkan ini juga tidak akan mampu bersaing. Nanti kalau mampu bersaing apalagi sampai ke dunia internasional, itu hukum wajib hukumnya ini harus terstandarisasi
tadi harus higienisnya ada, kemudian apa sengkowa aturan yang berlaku terhadap kejadian dan departemen ini harus dipenuhi. Ya, itu ya. Ya, ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga wanita atas ini menjadi waktunya. lebih hebat, lebih maju. Amin. Terima kasih Bapak Agus Darsono, terima kasih kepada Ibu Andri. Ya, begitu tadi hasil kita berbicara, ngobrol dengan narasumber kita yang wah ilmunya itu bener-bener bermanfaat banget untuk Dharma Wanita UPT PPD Sidoarjo. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.